Ya, salam, salam sejahtera dan salam sehat selalu untuk kita semua. Berjumpa lagi dengan saya dalam kesempatan yang berbahagia hari ini. Harapan dan doa saya kiranya kita semua selalu sehat dan diberkati oleh Tuhan, serta bersyukur untuk apapun yang kita alami sampai dengan saat ini. Kita percaya bahwa Tuhan itu baik buat kita semua. Amin. Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan ini saya akan membagikan satu topik, yaitu membongkar penyembahan palsu berdasarkan Injil Markus 15 ayat 16 sampai ayat yang ke-18. Membongkar penyembahan palsu berdasarkan Injil Markus 15 ayat 16 sampai 18. Begini firman Tuhan. Yesus dibawa oleh prajurit-prajurit ke balai pengadilan di istana gubernur. Kemudian seluruh pasukan dipanggil berkumpul. Lalu mereka mengenakan jubah ungu pada Yesus dan membuat mahkota dari ranting-ranting berduri. Kemudian memasangnya pada kepala Yesus. Setelah itu mereka memberi salam kepadanya, "Daulat Raja orang Yahudi," kata mereka. Demikian firman Tuhan untuk kita. Saya baca dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, dan sekarang saya baca dalam terjemahan baru dari Lembaga Alkitab Indonesia. Firman Tuhan katakan begini, Bapak Ibu Saudara. Kemudian serdadu-serdadu membawa Yesus ke dalam istana, yaitu gedung pengadilan, dan memanggil seluruh pasukan berkumpul. Mereka mengenakan jubah ungu kepadanya, menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya. Katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Demikian firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Topik kita sekali lagi, membongkar penyembahan palsu berdasarkan Injil Markus 15 ayat 16 sampai ayat yang ke-18. Nah, Bapak Ibu Saudara, bicara tentang penyembahan, maka semua agama, aliran-aliran kepercayaan punya ritual, punya prosesi untuk melakukan suatu pemujaan kepada sesembahan atau kepada pribadi yang dipuja, yang dipuji, yang disembah dan dianggap sebagai entitas yang punya otoritas, yang punya kuasa, yang punya kewenangan yang sempurna dalam kehidupan penyembah-penyembahnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, apakah semua penyembahan itu benar? Ini menjadi pertanyaan penting bagi kita. Apakah semua penyembahan yang dilakukan, semua ritual, semua prosesi ibadah yang dilakukan oleh umat Tuhan di tempat-tempat khusus, entahkah itu di bait Allah, di tempat-tempat ibadah, ataukah di tempat-tempat sakral atau tempat-tempat yang dianggap penting, di mana tempat-tempat itu menjadi tempat di mana terjadi perjumpaan antara si penyembah dengan sesembahannya. Ini menjadi pertanyaan penting bagi kita, Bapak Ibu Saudara. Sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, tentu kita tiap minggu punya waktu untuk beribadah kepada Tuhan setiap hari Minggu. Bahkan hari-hari lain pun ada waktu-waktu, ada hari-hari di mana kita juga punya waktu untuk beribadah, memuji, menyembah Tuhan. Nah, semua aktivitas tersebut, apakah sungguh-sungguh kita lakukan dengan benar untuk menyembah Tuhan dengan benar? Atau jangan sampai semua aktivitas, semua kegiatan tersebut hanyalah sebuah rutinitas agamawi yang kita lakukan sehingga tidak ada dampak, tidak ada pengaruh bagi kehidupan keimanan kita, bagi kualitas spiritualitas kita, bagi kualitas moral, bagi kualitas sosial, bagi kualitas integritas kita dalam seluruh aspek kehidupan kita. Karena menurut saya, Bapak Ibu Saudara, penyembahan yang benar, penyembahan yang sejati adalah penyembahan yang bukan saja memperkuat intimasi kita, memperdalam relasi kita, dan memperluas pemahaman pengenalan kita akan Allah, tetapi juga
secara praktis dampak dari ibadah yang kita lakukan itu terasa oleh orang-orang lain atau dirasakan dalam relasi sosial kita, dalam relasi pekerjaan kita, dalam relasi bisnis, dalam relasi usaha, dalam relasi politik, dalam relasi pendidikan, dalam relasi kesehatan, dan sebagainya. Sebab ibadah itu punya manfaat yang besar, baik untuk kemuliaan Allah, baik untuk mempermuliakan Allah, tetapi juga penyembahan yang kita lakukan berdampak positif, membawa berkat, membawa keuntungan, membawa faedah, membawa manfaat bagi kehidupan kita sebagai penyembah-penyembah yang benar. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam konteks Markus 15 ayat 16 sampai 18, konteks ayat ini berbicara tentang prajurit-prajurit Romawi yang pada saat itu sedang mengadili Yesus. Kita tahu Yesus adalah pribadi manusia sempurna, Allah yang menjadi manusia, yang berinkarnasi, yang sesungguhnya Dia adalah Allah yang kepadanya semua manusia harus menyembah dengan benar. Tetapi dalam konteks Roma 15 ayat 16 sampai 18, prajurit-prajurit Romawi memperagakan satu sikap penyembahan yang palsu, pura-pura memberikan hormat, memberikan salam, tapi sebenarnya itu merupakan satu sindiran, satu sikap sinisme terhadap Yesus, karena pada saat itu Yesus sedang diadili oleh karena dinilai oleh bangsa Yahudi telah melakukan satu penghinaan atau penghujatan terhadap Allah, dan orang-orang Yahudi menuntut Yesus untuk disalibkan. Pemimpin-pemimpin Yahudi, pemimpin-pemimpin agama Yahudi, ahli Taurat, orang-orang Farisi pada saat itu, dan orang-orang yang dibayar oleh ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, menuntut supaya pemerintah Romawi pada saat itu menyalibkan Yesus. Dan dalam prosesi untuk penyaliban itu, penghukuman itu, maka prajurit-prajurit Romawi datang dengan satu sikap hati yang salah, sikap penyembahan yang palsu, yang omong kosong, yang tidak diberikan sebagaimana semestinya. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam konteks ibadah kita hari ini, bagaimana dengan ibadah kita? Jangan sampai ibadah kita hanya sebuah rutinitas agamawi, rutinitas gerejawi, rutinitas aturan manusia yang kita lakukan tanpa pemahaman, tanpa pengenalan, tanpa kesadaran akan betapa pentingnya kita berelasi dengan Tuhan, betapa harusnya kita untuk memberikan penyembahan kita, penghormatan kita, pengagungan kita kepada Allah semesta alam yang menciptakan kita, yang menyelamatkan kita, yang menolong kita, yang memberkati kita. Ini menjadi suatu evaluasi bagi kita, supaya kalau kita dalam menjalankan ibadah kita karena rutinitas, maka kesempatan ini saya mengatakan kepada Bapak Ibu Saudara, berubah, bertobat, siapkan diri dengan sungguh-sungguh untuk datang beribadah kepada Tuhan, bukan sekedar rutinitas atau bukan sekedar supaya engkau dilihat ada dalam ibadah. Ini menjadi catatan penting bagi kita, sehingga Bapak Ibu Saudara, ibadah kita bukan ibadah yang palsu, bukan ibadah imitasi, bukan ibadah rutinitas, tapi ibadah yang membawa kebaikan, yang membawa dampak positif, yang mengubah karakter kita, yang menjadikan kita semakin serupa dengan Kristus, baik dalam sikap kita, dalam perkataan kita, dalam tindak tanduk kita, dalam kita menjalankan pelayanan, dalam kita menjalankan pekerjaan, dalam kita menjalankan bisnis, dalam kita menjalankan panggilan hidup kita sebagai orang Kristen. Maka pengaruh ibadah itu akan terasa punya dampak dalam seluruh totalitas aktivitas kegiatan kehidupan kita, sehingga orang lain boleh terberkati dengan kehidupan kita, kata-kata kita, sikap kita, perbuatan-perbuatan kita mencerminkan kualitas karakter kita
yang telah diubahkan, yang mengalami pembaharuan dari hari ke hari oleh karena ibadah, penyembahan sejati, pemujaan yang benar kepada Allah di dalam iman kepada Yesus Kristus. Kiranya ini menjadi pembelajaran bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk kita semua. Semoga kita dibantu, ditolong oleh Roh Kudus, agar ibadah kita, penyembahan kita adalah ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Salam.